Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Rajam. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarapan dengan tujuan agar kita mengetahui mengkaji integritas neurologis yang meliputi fungsi saraf kranial, fungsi sensorik, fungsi motorik, dan refleks. Baik, selanjutnya kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Di pengkajian, kaji pasien apakah sedang menggunakan obat, sedatif, analgetik, antiseptik, antidepresi, dan obat-obatan perangsang sistem saraf. Selanjutnya, setelah pengkajian, kita persiapan pasien. Persiapan pasien memberikan penjelasan prosedur kepada klien dan keluarga. Posisikan pasien itu duduk, berbaring, dan berdiri senyaman mungkin lah. Selanjutnya, persiapan lingkungan. Di persiapan lingkungan, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien selama tindakan dengan menutup semua sampiran. Selanjutnya, setelah itu kita persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari ada refleks hammer, garpu tala, Snell card, center, ciuman atau bau-bauan seperti minyak kayu putih, minyak telon, dan lain sebagainya yang klien ketahui. Otoskop, kapas, dan spatel. Setelah itu langkah-langkah pemeriksaan fungsi cerebral. Selanjutnya kita terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, kita izin kepada pasien terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Ajam. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan sistem saraf Bapak. Waktunya itu kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, setelah itu kita inspeksi, melihat, perhatikan apakah klien berespon dengan baik terhadap visual, auditori, dan taktil yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita kaji nyeri. Bagaimana respon klien terhadap merangsang nyeri tersebut? Selanjutnya ada tingkat kesadaran, yaitu GCS, kompos mentis, apatis, atau dan lain sebagainya. Terus skala GCS-nya berapa, respon verbal, respon motorik, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kranialis. Selamat pagi, Pak. Tadi apakah Bapak udah makan? Sudah makan. Jam berapa, Pak? Jam 7. Jam 7? Iya. Bapak masih ingat Bapak ke rumah sakit tadi dengan siapa? Dengan anak. Dengan anak ya, Pak ya? Iya. Oh iya, baik, Pak. Selanjutnya setelah kita mengetahui pengetahuan klien, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu dengan penciuman. Nih, di penciuman ini kita melakukan dengan menggunakan minyak kayu putih, minyak telon, bau-bauan yang klien kenal. Kecuali tidak boleh menggunakan parfum, karena parfum banyak jenisnya yang membuat klien itu tidak mengenalnya. Baik, Pak, saya akan mengetes penciuman Bapak ya. Apa mengenalinya? Bau minyak kayu putih. Iya, betul, klien mengenalinya. Selanjutnya kita pada nervus opticus. Nervus opticus di sini kita memeriksa mata, pergerakan bola mata klien. Permisi ya, Pak ya. Iya. Kita lihat pergerakan rangsangan bola matanya apakah mengecil atau tidak saat di sorot. Saja kita ke nervus oculomotorius. Di nervus ini kita mengetahui melihat penglihatannya, lapang pandang, dan pergerakan si bola matanya. Pak, nanti ikuti saya ya, ikuti telunjuk saya. Yang bergerak itu bola matanya, tidak untuk kepalanya, hanya bola matanya saja ya, Pak ya. Baik, saya akan lakukan ini. Lakukan pemeriksaan ini ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan pemeriksaan penglihatan. Setelah pergerakan bola matanya, kita pemeriksaan lapang pandangnya.
Baik Pak, sekarang saya akan melakukan lapang panah ya. Nanti Bapak kalau misalnya tidak terlihat ngomong ya. Bola matanya di mana aja Pak? Sini. 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 Enggak. Sini. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Enggak. Ya. Nah selanjutnya setelah itu kita lakukan pemeriksaan ini apa namanya perasa. Kita berikan 3 perasa. Yang pertama manis, asin, dan pahit. Nah selanjutnya kita lakukan perasa itu dan kita berikan kepada klien. Apa Pak rasanya? Manis. Manis. Apa? Sini. Sekarang saya akan melakukan tes baca Bapak ya. Nanti maaf sebelumnya Bapak baca itu menggunakan kacamata atau tidak? Tidak. Tidak ya, baik. Saya akan tes Bapak. Bapak bisa baca yang saya tunjukkan ini? Ya, strategi dan metode dalam model pembelajaran. Ya baik Pak. Angkatan Darat. Kita lakukan pemeriksaan refleks penggigit klien. Kita rasakan apakah klien refleks gigitannya. Suruh klien untuk menggigit. Baik Pak, lagi silakan. Setelah refleks gigitan kita lanjut ke pemeriksaan perasa yang di mana kita menggosokkan di daerah ini. Klien dapat menunjukkan daerah yang kita sentuh. Apakah klien mampu untuk menunjukkan gerak daerah yang kita sentuh? Permek ya. Nanti Bapak tunjukkan daerah mana yang saya gesekkan. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan ajarkan klien untuk kita ajurkan pasien untuk berdiri untuk kita lihat latihan keseimbangan klien. Baik Pak, Bapak apakah bisa berdiri? Bisa. Kita anjurkan pasien untuk berdiri. Nah selanjutnya setelah kita anjurkan pasien untuk berdiri, kita latih keseimbangan pasien dengan cara merentangkan tangan kiri dan kanannya. Selanjutnya kita rentangkan tangan kiri dan kanan. Suruh klien untuk mengangkat kaki sebelah kirinya. Apa bisa angkat? Anjurkan sehingga berapa detik klien untuk melakukan seperti ini. Nah selanjutnya setelah itu yang sebelah kanannya juga Pak, silakan. Nah selama berapa detik klien sudah melakukan tindakan seperti ini. Selanjutnya setelah kita ketahui ya Pak, baik Pak, terima kasih. Setelah baik kita ketahui klien tidak ada klien merasakan keseimbang dalam melakukan tindakan seperti ini, dan selanjutnya kita anjurkan klien untuk berjalan berbalik dan ke belakang. Baik Pak, sekarang Bapak berjalan. Ya, balik lagi Pak. Nah, ya klien berjalan dengan seimbang, tidak. Kita lakukan tes pendengaran. Ada Rina, Weber, dan Swaba. Baik Pak, kalau misalkan tidak kedengaran, Bapak angkat tangan ya. Dengar.
Perlu kita ketahui biasanya hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita ke nervus glossopharyngeus. Di nervus ini kita lihat ininya apa? Keluarkan lidahnya. Terus selanjutnya kita anjurkan klien untuk menelan. Selanjutnya setelah itu kita ke nervus accessorius. Di nervus accessorius ini kita pegang bagian bahu klien, kita tahan, suruh klien menggerakkan bahu sebelah kiri terlebih dahulu. Pak bisa gerakan, dan kita tahan. Selanjutnya sebelah kanan. Nah, berarti klien menggerakkan dengan seimbang. Selanjutnya kita ke nervus hypoglossus. Di nervus ini kita anjurkan klien untuk membulatkan lidahnya. Pak bisa lidahnya di kanan dan kiri, terus menjulurkan lidahnya. Ya. Setelah kita menyuruh klien untuk melakukan hal tersebut, selanjutnya kita ke fungsi refleks. Baik, di fungsi refleks ini ada beberapa hal yang perlu kita diperhatikan, yaitu klien dalam posisi duduk atau berbaring, dan relaksasi sempurna, dan posisi pasien senyaman mungkin. Selanjutnya kita melakukan refleks tendon. Di refleks bicep kita posisikan bantal di bagian perut klien. Selanjutnya kita lakukan